Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Saya Hanifah Dwi Susanti. Saya Wahyu Aziza Putri. Saya Nurul Haranisa Isati. Saya Indriati Ika Astiningsih. Saya Dwi Oktaviana Putri. Dan saya Fadia Barliana Putri. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami mengenai rencana usaha kaos thrift Lawasan. Next. Latar belakang dari usaha kami yaitu kaum milenial dan generasi Z pasti tidak asing lagi sama yang namanya thrift shopping, yaitu belanja baju atau barang-barang pre-loved. Semenjak perdagangan pakaian bekas ekspor dan impor mewabah di Indonesia, mulanya dari tahun 2013, pakaian bekas alias thrift ini makin banyak digemari khususnya generasi milenial saat ini, yang ingin selalu kelihatan keren dengan pakaian branded tapi modal belinya murah meriah. Apapun barang atau mereknya, selama barang tersebut masih layak dan berkualitas, pasti akan laku. Ditambah saat ini pakaian bukan cuma kebutuhan primer saja, tetapi juga sudah jadi bagian dari gaya hidup, termasuk buat mempercantik konten di media sosial. Seiring dengan semakin pembudayanya kegiatan ini, generasi milenial bisa banget memanfaatkannya untuk membangun usaha sendiri. Next. Visi dan misi dari usaha kami yaitu visi mampu membuat pelanggan merasa puas dengan baju yang kami sediakan serta pelayanan yang kami berikan. Misinya yaitu mempermudah kalangan muda untuk memiliki kaos bagus dengan harga terjangkau, menjual kaos dengan mengikuti tren masa kini, serta memberikan pelayanan yang memuaskan bagi pelanggan. Next. Selanjutnya adalah gambaran mengenai rancangan usaha. Yang pertama adalah analisis pasar. Kini, gaya hidup masyarakat modern yang selalu ingin tampil trendy tanpa harus mengeluarkan budget besar dalam membeli pakaian dapat diatasi dengan menawarkan harga yang lebih murah dengan membeli pakaian bekas melalui toko online. Yang kedua adalah analisis persaingan. Hingga kini, sudah banyak yang membuka usaha thrift shop, akan tetapi hal itu bukan sebagai persaingan yang kuat dikarenakan setiap toko memiliki style ataupun gaya pakaian yang berbeda-beda. Selanjutnya analisis 4P. Yang pertama produk. Produk usaha thrift shop kami menyediakan kaos dengan berbagai model dan warna yang menjadi tren saat ini yang pastinya digemari oleh masyarakat terutama kalangan muda. Yang kedua price. Harga yang akan kami tawarkan mulai dari Rp40.000 sampai Rp150.000. Yang ketiga place. Kami umumnya memasarkan produk kami melalui media sosial terutama melalui Instagram. Karena banyak generasi muda sekarang yang lebih senang berbelanja melalui toko online. Yang keempat, promotion. Dalam melakukan promosi ini, metode yang kami gunakan adalah menyebarkan brosur dan mengadakan promo buy one get one. Selanjutnya, analisis SWOT. Yang pertama, strength atau kekuatan. Harga relatif murah dengan kualitas yang baik. Yang kedua, weakness atau kelemahan. Banyak baju yang memiliki defect, banyak pesaing sesama thrift shop. Yang ketiga, opportunity atau peluang. Memiliki ciri dengan menjual kaos dengan berbagai model dan warna yang unik sehingga dapat lebih menarik. Yang keempat, threat atau ancaman. Memungkinkan muncul semakin banyak pesaing yang mencoba bisnis ini.
Next. Gambar-gambar berikut ini merupakan desain dan perencanaan kami. Gambar 1 merupakan logo dari usaha Thrift kami. Gambar kedua yaitu gambar produk kaos Thrift kami, yang nantinya akan dikemas dengan berbagai pilihan seperti di gambar 3. Bisa menggunakan kotak box, plastik kemasan, atau juga bisa menggunakan paper bag. Selanjutnya ada biaya kegiatan yang di sini kami menggunakan break-even point atau BEP, di mana BEP sendiri adalah titik impas atau keadaan di mana tingkat penjualan atau pendapatan yang didapatkan dengan modal yang digunakan ini sama. Perhitungan ini biasanya digunakan dalam dunia bisnis untuk menentukan jumlah penjualan untuk mencapai titik impas atau pendapatan yang sama dengan modal yang dikeluarkan. BEP ini dihitung menggunakan rumus pendapatan sama dengan fixed cost plus variable cost, di mana pendapatan sendiri adalah jumlah penjualan tiap 100 pieces dikalikan dengan 12 bulan. Kemudian fixed cost di sini adalah biaya tetap, yang salah satunya adalah sewa tempat. Kemudian ada variable cost, ini adalah biaya variabel per unit atau harga pokok penjualan. Kemudian dijabarkan menjadi biaya pendapatan sebesar 42 juta, fixed cost sebesar 1 juta, dan variable cost sebesar Rp30.000. Dan diperoleh angka BEP sebesar 1.367 pieces. Kesimpulannya, untuk mencapai BEP dalam satu tahun, maka lawasan thrift ini harus menjual sebanyak 1.367 pieces kaos dalam satu tahun. Next. Kemudian ada analisis kelayakan usaha. Analisis kelayakan usaha ini dilakukan untuk meminimalisir resiko kerugian usaha serta mempermudah perincian bisnis. Selain itu, analisis kelayakan usaha juga dimanfaatkan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan sebuah usaha. Di sini kami menggunakan rumus benefit cost atau BC ratio sama dengan harga jual per harga pokok penjualan, di mana harga jual adalah sebesar 40.000 dan harga pokok penjualan adalah 30.000, sehingga diperoleh angka 1,33. Jadi setiap biaya yang dikeluarkan akan diperoleh hasil penjualan sebesar 1,33 kali lipat, yang artinya untuk usaha thrift kaos lawasan ini menguntungkan dan layak untuk dikembangkan. Next. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.